Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan zahiran wa batinan kepada kita semuanya, dan selalu diberikan kelancaran rezeki, barokah, halal, manfaat dunia akhirat. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada sedulur sedoyo. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya kemanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedoyo rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita, melanjutkan ngaji kita, yaitu ngaji kitab Safinatun Najah. Terakhir kemarin kita menyampaikan fasal tentang ciri-ciri atau tanda-tanda kebalighan dan bagaimana cara kita menyambut kebalighan, ya. Kalau yang ada sedulur sedoyo yang belum melihatnya bisa tonton di link di atas. Oke. Sedulur sedoyo rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan fasal tentang bersuci dengan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku anangget fasal swiji ibarate fasal surutu idza'il hajari utawi pira-pira syarate sesuci nganggo watu. Iku samaniyatun ana 8 ayyakuna swiji yen to ana oleh sesuci bisalah sati ahjarin, iku bisalah sati ahjarin kelawan telu pira-pira watu. Jadi wa ayyang kia lan yen to bisa dadi bersih apa al mahallu panggonane najis. Wala yajifa lan yen to ora garing apa annatsu najis. Wala yang takila lan yen to ora ngalih apa najis. Wala yatro'a lan yen to ora anyar teka alaihi ing atase najis apa akharu najis kang weneh. Wala yujawiza lan yen to ora ngliwati apa najis sofhatahu ing bokonge wong. Wa hasyafatahu lan hasyafae wong. Wala yusibahu lan yen to ora ngenani ing najis apa maun banyu. Wa antakuna lan yen to ana apa al ahjaru pira-pira watu iku tahiratan suci. Sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, pada kesempatan kali ini kita disuguhkan oleh Syekh Salim, ya, musannif atau pengarang kitab Safinatun Najah ini, untuk membahas tentang bersuci dengan batu. Mungkin kita agak merasa aneh gitu ya, bersuci kok pakai batu, istinja kok pakai batu. Jadi pada zaman dulu, pada zaman jahiliyah, khususnya Arab jahiliyah, itu mereka hanya mengenal satu cara bersuci atau satu cara cawi, gitu kan, cawi, yaitu dengan apa? Dengan batu. Karena memang di Jazirah Arab pada saat itu memang yang namanya air bukan sesuatu hal yang mudah untuk didapatkan. Oleh karena itu kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu mereka bersucinya pakai apa? Mereka bersuci pakai batu. Ya. Jadi itu sudah cara bersuci sejak dahulu kala, khususnya di Jazirah Arab dan beberapa tempat yang susah untuk mendapatkan air, itu bersucinya memakai batu. Nah, oleh karena itu di dalam Islam pun kemudian diatur, ya, diatur. Karena itu suatu metode yang sudah lama digunakan, maka itu pun tetap dipersilahkan digunakan karena memang bisa membersihkan, gitu kan, bisa membersihkan. Nah, oleh karena itu maka di dalam kitab ini pun dibahas secara fasal tersendiri tentang bersuci memakai batu. Sedulur sedaya rahimakumullah. Jadi ketika kita bersuci, ya, cawi gitulah, istinja, itu yang paling baik, yang paling utama itu bagaimana? Yang paling utama, yang paling baik adalah dengan ahjar, dengan batu, kemudian disusul dengan air.
Namun demikian boleh kita memakai air saja, boleh. Dan juga memakai batu saja itu pun juga diperbolehkan. Nah, cuma kalau kita disuruh milih dalam waktu ikhtiar, kita bisa milih antara batu atau air, maka memilih air itu lebih utama. Nah, memilih air lebih utama. Walaupun seandainya ada dua pilihan tersebut, kita memilih batu, itu pun diperbolehkan. Nah, begitu. Sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, cuma ada ketentuan bagaimana ketika kita memakai batu, itu ketentuannya apa saja. Di sini di dalam kitab ini dijelaskan ada 8 syarat. Yang pertama apa? Ayyakuna bisalah sati ahjarin. Yang pertama minimal memakai 3 batu. Ya, 3 batu. Jadi 3. 3 ini, nah, 3 ini hitungan pertama, batu dihitung pertama ketika dia olesan pertama, dia langsung hilang najisnya. Jadi apa ya? Batu di sini mungkin bisa kreweng gitulah ya, kreweng gitu ya. Itu usapan pertama itu dihitung 1. Jadi kalau sekali usap belum bersih sampai 3 kali, berarti itu masih dihitung 1. Nah, kemudian ditambah lagi 2 kali lagi. Ya, jadi harus sampai 3 kali. Wa ayyang kia lan yanto bisa dadi bersih apa al mahallu panggonan. Jadi batu yang dipakai adalah sesuatu yang bisa menyerap air. Jadi mungkin tidak semua batu gitu ya. Jadi beberapa batu yang bisa menyerap air. Karena kalau saya pikir kalau batu akik kayaknya nggak bisa nyerap air gitu kan. Jadi itu mungkin apa ya, kreweng gitu ya, kreweng, batako gitu kan, batako dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang lebih lebih modern lagi bisa pakai tisu ya, tisu kering. Nah, itu diperkenankan. Cuma di dalam hal ini memang ada ketentuan lagi bahwa satu, batunya itu bisa menyerap air. Kemudian juga batu itu bukan muhtarom. Maksudnya apa? Barang yang untuk mengusap itu bukan sesuatu yang dimuliakan, ya. Jadi tidak boleh kalau sesuatu yang dimuliakan. Jadi perlu kita sampaikan terlebih dahulu bahwa batu di sini adalah sesuatu yang bisa menyedot air. Jadi tidak harus batu, gitu kan? Tidak harus batu. Tetapi hal ini bukan sesuatu yang muhtarom atau yang dimuliakan. Jadi cara apa ya? Yang bisa barang padat bisa nyerap air, mungkin apa semacam roti kering. Nah, roti kering bisa, tapi tidak boleh. Karena apa? Karena dia muhtarom, gitu kan. Mosok panganan gaya cawi, gitu kan. Itu nggak boleh. Itu. Kemudian wa alla yajifa lan yenta ora garing apa an-najsu najis. Nah, apa an-najsu najis kang metu. Jadi kita masih diperbolehkan pakai pakai hajar, sesuatu yang keras yang bisa menyerap air selama apa? Najis yang keluar itu belum kering. Kalau sudah kering tidak boleh. Karena apa? Otomatis sudah tidak bisa diserap. Nah, jadi sebelum kering harus sudah dilap, gitu ya, itu. Kemudian wala yang takila lan yanta orang alih opo najis, wala yatroa lan yanta ora anyar teko alaihi ngatasé najis, opo akhoru najis kang wene. Jadi tidak boleh ada percampuran najis tersebut kecampur dengan najis yang lain. Kemudian wala yujawiza lan yanta orang liwati opo najis safhatahu ing bokonge wong, wa hasyafatahu lan hasyafae wong. Jadi ketentuan yang berikutnya yaitu najis tidak boleh sampai jebret ke bokong. Jadi harus sekitaran anus saja. Atau kalau kencing ya sekitaran farji aja, gitu kan. Di sekitaran itu. Jadi tidak boleh jebret. Jadi memang agak susah kalau Amit Sawu ini pas agak bermasalah dengan perutnya, jadi jebret sampai mana-mana
itu sudah tidak diperkenankan. Karena apa? Jangan sampai najis itu sampai di pantat, gitu kan. Nah, atau keluar dari area hasafah, gitu kan. Keluar dari area hasafah. Jadi mohon maaf, yang namanya hasafah itu yang apa itu namanya, helmnya, itu namanya hasafah, gitu kan. Itu hasafah. Nah, kalau batangnya itu namanya dakar. Nah, jadi tidak boleh ketika kencing tiang laki-laki itu air seninya sampai ke dakar. Kalau sudah sampai ke zakar, maka apa? Maka itu udah tidak boleh bersucinya pakai batu. Ya rodok masalah kalau gitu kan. Wala yusibahu lan yen orang ngenani apa najis. Nah, orang ngenani ing najis apa maun banyu. Jadi kalau kita mau pakai keduanya ya batu dulu. Jangan air dulu, ya. Jangan air dulu, karena kalau air dulu nanti najisnya mungkin kalau tidak disempurnakan sekalian, najisnya malah sampai kemana-mana gitu kan. Jadi harus yang kering dulu, yaitu pakai batu dulu, baru disempurnakan dengan air. Wa antakuna lan yentono apa al ahjaru piro-piro watu ikut tohirotan suci. Jadi harus suci. Yang untuk bersuci itu harus suci. Jadi batunya atau barang yang keras itu harus suci. Tidak boleh sedulur sedaya mungkin karena waktu di pinggir jalan atau gimana gitu, terus gagap-gagap gitu dicari, oh ini kayaknya bisa menyerap ini. Nah, perlu dilihat dulu, ini barangnya suci apa enggak. Kalau tiba-tiba ternyata teletong garing, nah itu juga tidak boleh karena harus suci. Nah, itulah beberapa ketentuan ketika kita beristinja memakai batu. Nah, oleh karena itu, karena ini pentingnya fasal ini, maka insya Allah pada lanjutan video yang akan datang, saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita bersuci ketika kita berada di pesawat, ya. Karena sekarang transportasi udara itu sudah sangat familiar untuk kita semuanya, dan kita tidak bisa istilahnya kalau di pesawat itu terus ngampet berjam-jam, itu juga tidak disarankan. Oleh karena itu kita tetap bisa istinja, bisa buang air kecil, buang air besar di pesawat. Dan bagaimana kita caranya untuk istinja yang biar benar-benar kita terjaga kesuciannya, nah insya Allah pada video berikutnya akan kita sampaikan. Oleh karena itu jangan lupa tetap di Gus Syafat Channel. Untuk apa? Untuk selalu mendapatkan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Allahumma amin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.